Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Pertama adalah untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Penanganan kemiskinan ekstrim ini kegiatannya adalah bantuan langsung tunai atau BLT atau BLTDD. Ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang diprioritaskan keluarga miskin ekstrim atau miskin, jadi miskin ekstrim dulu baru atau miskin yang berdomisili di desa bersangkutan. Jadi tidak boleh dana desa A diberikan bantuan ke desa B, harus penduduk desa setempat yang kriterianya pertama adalah bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian. Kriteria yang kedua, mereka yang mempunyai anggota keluarga rentan, sakit menahun, sakit kronis, dan atau penyandang disabilitas. Kriteria ketiga, mereka yang tidak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Yang keempat, rumah tangga dengan anggota keluarga rumah tangga tunggal lanjut usia. Ini biasanya di desa ada yang hidup sebatang kara. Ini masuk pada kriteria ini. Yang kelima adalah perempuan kepala keluarga atau PK dari keluarga miskin ekstrim. Jadi kalau kepala keluarganya perempuan, tapi hidupnya layak, sejahtera, tidak perlu. Tapi kalau dia kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim, maka ini boleh dan harus mendapatkan bantuan langsung tunai BLT dana desa. Dalam penentuan keluarga penerima manfaat ini, Bapak Ibu sekalian, pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLTDD. Artinya, data yang disiapkan oleh pemerintah, misalnya data P3KE, ini harus dibawa dalam musyawarah desa untuk melihat kondisi faktual, kondisi real yang terjadi di desa. Kalau dalam data pemerintah ternyata menurut desa, menurut musyawarah desa ada warga yang dianggap mampu dan tidak layak, maka forum musyawarah desa berhak mencoret orang yang ada dalam data kemiskinan versi pemerintah pusat, dapat dicoret dan digantikan dengan warga kurang mampu lainnya. Atau sebaliknya, data ini misalnya dalam satu desa ada 20 data miskin atau miskin ekstrim yang selama ini dapat. Tapi ternyata masih ada warga yang menurut forum musyawarah desa memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima BLT, namun tidak tercantum dalam data pemerintah. Misalnya data P3KE tadi, maka forum musyawarah desa dapat memasukkan tambahan warga yang miskin tadi untuk mendapatkan BLTDD. BLT ini dialokasikan paling tinggi 25%. Jadi maksimal 25%. Tidak ada minimalnya. Jadi kalau di desa Bapak, jadi 25% maksimal dari pagu dana desa yang besarannya Rp300.000 setiap bulan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember, dan dapat dibayarkan maksimal 3 bulan secara sekaligus. Jadi contohnya, misalnya ada desa, dari pagu dana desanya itu yang memenuhi kriteria miskin atau miskin ekstrim hanya 10%, maka jangan dipaksa-paksa untuk harus sampai 25%. Karena memberikan BLT bagi warga yang mampu dan tidak memenuhi kriteria, pada akhirnya nanti Bapak Ibu di desa akan berurusan dengan APH manakala terjadi pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kriteria ini. Jadi kami menyarankan, kami mengimbau, kami mengingatkan warga yang mendapat BLT ini adalah yang memenuhi kriteria. Batasannya adalah maksimal 25 tahun, tidak ada batasan minimal,
tapi disesuaikan dengan kondisi faktual, kondisi real yang ada di desa masing-masing. Fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui BLTDD ini, mekanismenya adalah tentu melalui penetapan keluarga penerima manfaat yang diputuskan bersama dalam musyawarah desa. Mengutamakan keluarga miskin ekstrim dulu. Kemudian identifikasi keluarga miskin ekstrim dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Kemudian desa dapat menggunakan data pemerintah tadi yang saya sampaikan untuk dijadikan sebagai acuan di dalam penetapan keluarga penerima manfaat. Proses pendataannya tentu pemerintah desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, tingkat kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, disabilitas. Kemudian pemerintah desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrim, calon keluarga penerima manfaat BLT dengan melibatkan masyarakat desa dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi kearifan lokal yang ada di desa. Kemudian desa atau pemerintah desa melakukan pendataan mulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat dusun sehingga diharapkan tidak ada lagi warga yang mempunyai kriteria untuk dapat BLT namun tidak mendapatkan BLTDD. Kemudian proses konsolidasi dan verifikasi hasil pendataannya, tentu pemerintah desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga tadi, dari RW sampai dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Kemudian antara lain identifikasi keluarga miskin untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT, untuk melakukan verifikasi status kependudukan, dan seterusnya. Yang ke-C, proses validasinya dan penetapan hasil pendataannya, pemerintah desa memfasilitasi Badan Permusyawarah Desa untuk melaksanakan musdes dengan mengundang perwakilan desa, pihak lain untuk membantu validasi bagi calon keluarga penerima manfaat. Kemudian berdasarkan hasil tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa ini paling sedikit memuat nama, alamat calon, kemudian rincian calon penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan, kemudian jumlah calon keluarga penerima manfaat. Lalu poin berikutnya adalah keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat ini dilaporkan kepada bupati wali kota melalui camat setempat. Kemudian jika terjadi perubahan keluarga penerima manfaat, maka perubahan keluarga penerima manfaat BLT ini karena meninggal dunia misalnya, atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat, maka kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru, tentu dalam persetujuan musyawarah desa. Kemudian pemerintah desa memfasilitasi BPD menyelenggarakan musdes untuk menetapkan perubahan ini. Kemudian manakala tidak terdapat pengganti keluarga manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria, maka dengan alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara musyawarah desa. Kemudian daftar keluarga penerima manfaat baru ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan keputusan kepala desa mengenai perubahan atas pemanfaatan penetapan keluarga penerima manfaat ini tetap dilaporkan kepada bupati wali kota melalui camat setempat. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.